Halo, salam semangat semuanya. Hari ini Prodi D3TLM Stikes Guna Bangsa Yogyakarta akan melakukan praktikum bakteriologi 1, yaitu identifikasi morfologi bakteri. Sebelum melakukan identifikasi morfologi bakteri, kita lakukan pembuatan preparat dahulu. Pembuatan preparat dilakukan pada objek gelas dan didahului dengan fiksasi. Kali ini kita lakukan fiksasi secara pemanasan. Kemudian kita beri kotak atau tanda atau label di dalam objek gelas untuk memudahkan dalam pembuatan preparat. Dalam praktikum ini kita akan menggunakan dua bakteri. Yang pertama adalah bakteri Escherichia coli dan yang kedua adalah bakteri Staphylococcus aureus. Dalam pembuatan preparat, kondisi harus aseptis. Jadi, kita lakukan di dekat api untuk menghindari kontaminasi antara bakteri satu dan bakteri yang lain. Di dalam pembuatan preparat ini kita akan menggunakan ose bulat untuk mengambil bakteri. Jadi sebelum digunakan, ose bulat kita panaskan dulu sampai membara, menyala berwarna merah dari ujung sampai ke pangkal. Selanjutnya, buka penutup tabung. Ingat, secara aseptis, di dekat api dan mulut tabung harus dipanaskan dahulu. Kemudian, ambil 3-5 ose bakteri Escherichia coli, letakkan dalam kotak pertama dan ratakan. Setelah selesai, panaskan kembali mulut tabung, kemudian tutup dan panaskan ose sampai membara dari ujung sampai ke pangkal. Lakukan hal yang sama untuk bakteri yang kedua, yaitu bakteri Staphylococcus aureus. Jadi ambil suspensi bakteri, kemudian buka penutup tabungnya, jepit dengan jari kelingking, panaskan mulut tabung, kemudian ambil 3-5 ose bakteri Staphylococcus aureus, letakkan di kotak yang kedua dan ratakan memenuhi kotak. Setelah selesai, tutup kembali mulut tabung secara aseptis, kemudian panaskan ose sampai membara. Selanjutnya, panaskan preparat di atas api dengan jarak kira-kira 7 cm sampai preparat kering. Dalam pengamatan morfologi bakteri kali ini, kita akan melakukan pewarnaan gram. Pewarnaan gram merupakan pewarnaan diferensial di mana cat yang digunakan lebih dari satu macam cat. Pewarnaan gram terdiri dari cat gram A, gram B, gram C, dan gram D. Gram A merupakan pewarna utama yang berisi kristal violet.
Dan gram B merupakan cat penguat yang berisi lugol. Gram C merupakan cat peluntur yang berisi aseton alkohol, dan gram D merupakan cat penutup yang berisi safranin. Prinsip dari pewarnaan gram, bakteri gram positif yang memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal akan mengikat kuat gram A, kemudian semakin dikuatkan dengan gram B, tidak luntur dengan gram C, dan menyerap kuat gram D, sehingga warnanya menjadi merah ungu. Sedangkan bakteri gram negatif yang memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis, dia akan menyerap gram A, dikuatkan dengan gram B, luntur dengan gram C, sehingga warnanya menjadi transparan kembali. Kemudian ketika diberikan gram D, maka dia menyerap gram D yang berwarna merah, sehingga hasil dari pengecatan bakteri gram negatif akan berwarna merah. Metode pewarnaan gram cukup mudah, jadi teman-teman tinggal menggenangi preparat yang sudah jadi dengan gram A, kemudian kita tunggu selama 1 menit, buang cat, cuci dengan air mengalir, genangi dengan gram B, tunggu selama 1 menit, kemudian buang cat, cuci dengan air mengalir, lalu kita lunturkan dengan gram C, selanjutnya dicuci dengan air mengalir, kemudian kita genangi dengan gram D, lalu tunggu selama 30 detik. Selanjutnya dicuci dengan air mengalir sampai bersih dan kita kering anginkan. Menurut teman-teman, mana di antara dua bakteri ini yang bersifat gram positif dan bersifat gram negatif? Mari kita lihat hasilnya di bawah mikroskop. Dalam pengamatan secara mikroskopis, kita akan menggunakan lensa okuler 10 kali dan lensa objektif 100 kali ditambah dengan minyak imersi. Fungsi dari minyak imersi di sini untuk memperjelas bayangan benda yang terlihat. Dari hasil pengamatan, kita bisa melihat bakteri Escherichia coli berwarna merah, berbentuk batang dengan susunan menyebar, dan sifatnya adalah gram negatif karena warnanya merah. Pengamatan ini menggunakan perbesaran 1000 kali. Sedangkan bakteri Staphylococcus aureus bentuknya kokus, warnanya merah ungu, susunannya bergerombol seperti buah anggur, dan bersifat gram positif. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah mengetahui perbedaan bakteri gram positif dan gram negatif? Ya, betul. Jadi, gram negatif bakterinya berwarna merah, sedangkan gram positif bakterinya berwarna merah ungu. Lalu, bakteri apa saja yang memiliki sifat gram positif
atau memiliki sifat gram negatif, teman-teman bisa menambah ilmu pengetahuan dari membaca buku-buku atau literatur-literatur yang ada, baik itu buku-buku bakteriologi maupun panduan praktikum bakteriologi 1. Demikian identifikasi morfologi bakteri melalui pewarnaan gram. Terima kasih sudah menonton dan selamat belajar.